kita semua. Yang terhormat Dr. Muhammad Adib Humaidi, spesialis ortopedi, sebagai Presiden Election Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Yang kami hormati Dr. Darmawan M. Sofyan, spesialis mata konsultan, sebagai Wakil Ketua 1 ID Wilayah Banten. Yang terhormat para Ketua ID Cabang se-Banten, Senap Senior, rekan sejawat, pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Selatan yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021, kita dapat berkumpul bersama, insya Allah dalam keadaan sehat, dalam acara pelantikan pelaksana pejabat Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022 secara virtual. Perkenalkan, saya Dr. Hasni yang akan memandu acara pada malam hari ini hingga akhir nanti. Dan dalam mengawali kegiatan kita hari ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars ID. Kami persilakan. Belum jalan ini, Dr. Al. Dr. Al belum memutar ini videonya. Izin Dr. Al. Ya. Belum putar ya itu. Belum. Udah, saya putar. Nggak masuk ya? Belum masuk. Coba diulang lagi. Suaranya belum ada dong. Sinyalnya mungkin dokter. Dokter A, suaranya nggak jelas. Kasih dok. Udah bisa.
Langsung Marsidi aja. Suaranya mengeras suara. Marsidi, Dr. Al. Baik, terima kasih. Acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Mukhtar Iksan, spesialis paru konsultan, untuk memimpin doa. Silahkan dokter. Maaf Dr. Mukhtar, audionya masih ke mute. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam hari ini kami sedang berada dalam majelis pelantikan Ketua ID Tangerang Selatan. Ridhoilah dan berkahilah majelis ini ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang dirahmati, dan perpisahan setelah ini perpisahan yang terjaga silaturahminya, terjaga persaudaraannya, dan terjaga kesejawatannya. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada malam ini akan dilantik saudara kami, Dr. Haji Fajar Siddiq Mars, sebagai pelaksana pejabat Ketua ID Cabang Tangerang Selatan. Karuniakanlah kepada Dr. Haji Fajar Siddiq Mars kekuatan, kemampuan, dan kesehatan, sehingga dapat memimpin ID Cabang Tangerang Selatan menjadi organisasi yang maju, modern, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami segenap pengurus ID di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kemampuan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kami, membawa organisasi ID menggapai visi dan misi yang dicita-citakan. Ya Allah, hitunglah pengabdian kami ini sebagai amal ibadah kepadamu, yang insya Allah akan memperberat timbangan kami pada yaumil hisab. Allahumma tawil umurana, wa sahih ajsadana, wa nawwir qulubana, wa thabbit imanana, wa ahsin a'malana, wa wasi' arzaqana, wa ilal khairi qarribna, wa 'anil syarri ab'idna, wa qdi hajaitana fid dini wad dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur-umur kami, sehatkanlah badan-badan kami, sinarilah hati-hati kami, teguhkanlah iman kami, baguskanlah amal perbuatan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, penuhilah hajat kami dalam keagamaan, keduniaan, serta keakhiratan, karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khasah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mukhtar Ihsan. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Ya ya rabbal rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita menyimak pemaparan pengantar rapat internal Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Selatan yang akan dibawakan oleh Dr. Alian Setiawan. Kepada Dr. Alian, kami persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Hasni. Izin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Presiden Election PBID Dr. Adib Kumaydi, spesialis ortopedi, yang terhormat Ketua Wilayah ID Banten yang diwakili oleh Dr. Darmawan Sofia, spesialis mata konsultan, Ketua Cabang ID Tangerang, Ketua ID Cabang Serang, Ketua ID Cabang Cilegon, Ketua ID Cabang Pandeglang, dan Ketua ID Cabang Lebak. Yang terhormat Pelaksana Pejabat Ketua ID Cabang Tangerang Selatan terpilih Dr. Fajar Sidik beserta rekan-rekan pengurus ID Cabang Tangerang Selatan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta nikmat sehat agar kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pelaksana pejabat ketua ID Cabang Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022. Tidak lupa sholawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan barokah. Izinkan saya, Dr. Alian Setiawan, selaku Sekretaris ID Cabang Tangerang Selatan, menyampaikan perihal atas rapat internal organisasi penentuan pejabat ketua yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020 pada pukul 8 sampai 10 malam dilakukan melalui via Zoom yang dihadiri oleh Wakil Ketua 1 dan Kedua, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2, Kepala Bidang-Bidang P2KB, Bidang Ilmiah dan Pendidikan Pelatihan, Bidang Pengembangan Organisasi, Bidang Hubungan, Kelembagaan, Pengabdian Masyarakat, Bidang Kominfo, Bidang KRIP, Bidang BHP 2A. Kami akan menyampaikan hasil rapat yang memutuskan secara sepakat dan quorum menunjuk Dr. Fajar Sidik sebagai pejabat ketua pengurus cabang ID Tangerang Selatan, menggantikan Ketua ID Cabang Tangerang Selatan sebelumnya, yaitu almarhum Dr. Imbar Umar Ghazali, yang telah selesai dilaksanakan rapat tersebut. Berikut hal yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alian atas pemaparannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan SK PBID, pengesahan pelaksana pejabat ketua pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022 oleh Dr. Hadi Wijaya, MPH MHKes, sebagai Sekretaris Umum ID Wilayah Banten. Kepada Dr. Hadi, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Hasni. Surat
keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 3406 _PB A.4 _08 tentang pengesahan pelaksana pejabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Selatan. Ini kayaknya teksnya belum nampak ini, dokter. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menimbang, 1, bahwa masa jabatan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Selatan tahun 2019 sampai 2022. Kedua, Ketua ID Cabang Tangerang Selatan berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua ID Cabang. Ketiga, untuk keberlangsungan organisasi perlu dibuat surat keputusan dan pengangkatan sebagai pejabat Ketua ID Cabang Tangerang Selatan. Mengingat, 1, keputusan Muktamar Dokter Indonesia 30 tahun 2018 di Samarinda. 2. Anggaran dasar ID pasal 14, 17, dan 18. 3. Anggaran rumah tangga ID pasal 9, pasal 16, pasal 18, pasal 20, dan pasal 36. 4. Tata laksana organisasi ID Bab 5 Butir B pasal 2 ayat H. Memperhatikan surat permohonan dari ID Cabang Tangerang Selatan nomor 275 _ID Tangsel _07 _2021 tanggal 7 Juli 2021 dan surat permohonan dari ID Wilayah Banten bernomor 106 _ID Wilayah Banten _08 _21 tertanggal 13 Agustus 2021. Memutuskan menetapkan, pertama, mensahkan Dr. Fajar Siddiq sebagai pelaksana pejabat Ketua ID Cabang Tangerang Selatan masa bakti tahun 2019 sampai 2022. Kedua, masa tugas pelaksana pejabat Ketua dalam kurung PJ Ketua pengurus ID Cabang Tangerang Selatan sejak surat ini ditandatangani sampai dengan terlaksananya musyawarah Cabang ID Tangerang Selatan. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2021, Ketua Umum Dr. Daeng M. Paki SHMH NPA 44.016, Sekretaris Jenderal Dr. Henry Salim Siregar, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, NPA ID 29.756. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua ID Wilayah Banten, 2. Ketua ID Cabang Tangerang Selatan, 3. Koordinator Jawa Bagian Barat, 4. Segenap Ketua ID Cabang Sebanten, dan 5. Arsip. Demikian. Terima kasih Dr. Hadi atas pembacaan SK. Selanjutnya marilah kita mengikuti pelantikan pelaksana pejabat Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022 Dr. Fajar Siddiq Mars oleh Ketua ID Wilayah Banten yang akan diwakilkan oleh Dr. Darmawan M. Sofyan, Spesialis Mata Konsultan sebagai Wakil Ketua 1 ID Wilayah Banten. Mungkin screen-nya di stop aja dulu. Ini nggak keluar ini. Ya.
Dr. Dadang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semua. Yang terhormat Presiden-elek Dr. Adib Kumaydi, spesialis ortopedi. Kemudian yang terhormat Ketua Cabang ID Sebanten. Yang terhormat sejawat semua, dan juga yang terhormat Pelaksana Pejabat Ketua ID Cabang Tangsel Dr. Fajar Siddiq Mas. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan janji pengurus sebelum saya memberikan sambutan. Mungkin gitu, Dok, ya? Ya. Baik. Mungkin kesediaan Ibu, Dr. Fajar, istri sama Dr. Fajarnya mana nih gambarnya? Siap. Simbolis aja nanti, jadi seolah-olah karena virtual ya. Janji pengurus. Janji pengurus. Saya berjanji bahwa saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban sebagai anggota pengurus di Cabang Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022. sebagai pengurus di Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022 sesuai dengan wewenang tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi. Akan memenuhi segala ketentuan organisasi. Menjunjung tinggi sumpah dokter. Serta kode etik kedokteran Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkati upaya kita semua. Kota Tangerang Selatan, tanggal 26 Agustus 2021. Kota Tangerang Selatan, 26 Agustus 2021. Baik. Sekali lagi selamat untuk kepengurusan ID Cabang Tangerang Selatan dengan pejabat pelaksana Ketua ID Cabang Tangerang Selatan, Dr. Fajar Siddiq Mas. Kami selaku wakil dari ID Wilayah Banten mengucapkan selamat dan bisa bekerja sama untuk kemajuan ke depan, terutama untuk ID di Cabang Tangerang Selatan. Seperti kita semua ketahui, kita semua sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua saling bahu-membahu sesuai juga dengan arahan dari PBID untuk kita juga memberikan keprihatinan kita, kepedulian kita, dan solidaritas kita kepada seluruh tenaga kesehatan dan seluruh rakyat Indonesia yang sebagaimana kita ketahui kita tandai dengan menggunakan pita hitam di dada kiri atau di lengan kiri. Ini juga merupakan suatu gerakan yang mudah-mudahan kita semua, baik di Tangerang, ID Cabang Tangerang Selatan, ID Wilayah Banten seluruhnya, bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap semua tenaga kesehatan, semua masyarakat untuk juga menyadari kondisi yang memang sulit pada saat-saat sekarang. Dan dalam keadaan yang sulit ini bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan kinerja kita, aktivitas kita untuk saling bahu-membahu, memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan kesehatan.
Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ketua Pejabat Pelaksana ID Cabang Tangerang Selatan, Dr. Fajar Siddiq Mas. Sekali lagi selamat bertugas dan mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dadang. Berikutnya sambutan dari pelaksana pejabat Ketua ID Cabang Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022, Dr. Fajar Siddiq Mars. Kepada Dr. Fajar kami persilakan. Baik. Maaf nih Dr. Hadi, ini medalinya boleh dipasang? Ya, sorry. Harusnya gitu ya tadi. Ya. Ya baik. Tadi kelewat, tadi Dokter Dadang kelewat. Ya. Ini simbolis. Dok, dengan ini silakan kita saksikan ya. Ya. Boleh nyusul. Ya, kebetulan saya tidak pegang, jadi secara simbolis saya serahkan medali ketua kepada Dr. Fajar Siddiq. Sekali lagi selamat bertugas ya Dok. Ya. Mudah-mudahan amanah. Amin. Kebaikan semua. Ya. Amin. Aman Dr. Ya. Fajar. Silakan. Silakan Dr. Fajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Ketua atau Presiden Elek PBID Dr. Adib, yang terhormat Ketua ID Wilayah Banten, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dadang, yang terhormat para Ketua ID Cabang se-Banten, yang terhormat para Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis se-Banten, yang terhormat rekan-rekan teman sejawat pengurus ID Cabang Tangsel, dan yang terhormat para sesepuh, senior-senior kami, guru-guru kami yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan yang besar-besarnya atas kehadiran teman sejawat semua, para senior dan guru-guru kami di acara pelantikan saya sebagai pelaksana pejabat ketua atau PJ ketua dalam kepengurusan ID Tangsel untuk sisa masa bakti 2019 sampai 2022. Teman-teman sejawat semua, seperti sama-sama kita ketahui bahwa belum lama ini Ketua ID Tangsel terpilih almarhum Dr. Imbar Umar Ghazali qadarullah telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sakit. Dan karenanya untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, maka berdasarkan rapat internal pengurus ID Tangsel, saya dipilih sebagai pelaksana pejabat ketua secara musyawarah dan mufakat untuk masa bakti sampai dengan 2022. Untuk itu, marilah teman-teman sejawat semua, mohon keikhlasan dan keriduan teman-teman sejawat semua untuk mendoakan beliau dengan bersama-sama membacakan Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, wa ala niyatin sholihah, wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Teman sejawat dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka melaksanakan masa kepengurusan kami ini, kami akan maksimal mungkin terus menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kepemimpinan almarhum Dr. Imbar dalam kepengurusan periode ini. Walaupun saat ini mungkin banyak kendala dan hambatan dikarenakan kendala secara global yaitu pandemi. Saya mohon dukungan, doa, serta bimbingan dari teman-teman sejawat semua, para sesepuh, senior-senior kami dalam kepengurusan ini untuk meneruskan kepemimpinan ini sampai dengan dilaksanakannya muscap nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memudahkan dan melancarkan semua urusan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fajar atas kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Ketua MKEK Banten, Dr. Hendrarto, Spesialis THT KL. Kepada Dr. Hendrarto, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan izinkan saya menyapa Ketua PBID dalam hal ini diwakili oleh Presiden-elek Dr. Adib, Ketua ID Wilayah dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dadang, juga rekan-rekan sekalian Ketua ID Cabang se-Banten Raya, dan pengurus, dalam hal ini pengurus ID Cabang Tangerang Selatan yang pada kali ini sudah sah dipimpin oleh Dr. Fajar Siddiq MARS. Mas. Selamat Dr. Siddiq dan pengurus sekalian. Terima kasih dok. Ya, bahwa ada suatu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Manakala beberapa tahun yang lalu saya juga menghadiri pelantikan almarhum Dr. Imbar. Mengawali juga terbentuknya ID Cabang Tangerang Selatan dengan segala dinamikanya saat itu, sehingga ID Cabang Tangerang Selatan bisa berdiri sendiri dan kami bisa mengawal sampai di Tangerang Selatan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kira-kira begitu perjalanan yang telah berlalu yang lalu. Saat lalu. Nah, kalau saya juga saya itu menjabat sebagai Ketua ID Tangerang, dilanjutkan oleh Dr. Jasarito dan sampai Dr. Emma waktu itu yang mengawal terus di Tangerang Selatan. Namun sekali lagi memang umur kita tidak bisa duga. Akhirnya disinilah Dr. Imbar almarhum selesai menunaikan tugasnya. Satu hal yang menjadi catatan buat saya secara pribadi, betapa beliau gigih memperjuangkan ID Tangerang Selatan. Beliau dedikasi untuk ID Cabang Tangerang Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bekal, momen juga untuk pengurus yang berikutnya ini, bahwa ada cita-cita beliau di sini yang masih terus harus dilanjutkan. Dan saya yakin itu. Kita yakin bersama dengan segenap teman-teman dari ID Cabang se-Banten ini bersama dengan ID Wilayah Banten dan juga
tentunya dorongan dari PBID untuk kita bersama-sama mengawal marwah profesi ini, khususnya di Banten ini, dan kita tetap bisa eksis, melekat di hati para anggota dan dokter-dokter semua di wilayah ini. Dan tentu support terhadap PBID tetap kita bisa upayakan maksimal, optimal, demi kejayaan kita bersama. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Dr. Fajar dan segenap pengurus. Kita akan bersama-sama menatap masa depan. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendrarto atas sambutannya. Berikutnya sambutan oleh Dr. Muhammad Adib Humaidi, spesialis ortopedi, sebagai Presiden Election Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kepada Dr. Adib, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Rasni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah beserta seluruh jajarannya. Kemudian kedua, yang saya hormati sekaligus selamat kepada pelaksana tugas ID Cabang Tangerang Selatan, Dr. Fajar Siddiq, dan seluruh jajaran pengurus ID Cabang Tangerang Selatan yang saya hormati, para guru besar, para senior, teman sejawat sekalian, khususnya anggota ID Cabang Tangerang Selatan, dan ketua-ketua ID Cabang dan perwakilannya cabang sewilayah Banten yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam forum virtual pada hari ini untuk melakukan pelantikan Dr. Fajar Siddiq sebagai pelaksana tugas ID Cabang Tangerang Selatan menggantikan almarhum Dr. Imbar yang berhalangan tetap. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Hendarto, cikal bakal dan sejarah di Cabang Tangerang Selatan tidak akan lepas dari figur seorang Dr. Imbar. Jadi nanti mungkin ini sebagai catatan, mungkin Dr. Fajar dan pengurus, kita membiasakan diri untuk bahwa kita tidak melupakan sejarah, proses, dinamika yang pernah terjadi untuk persiapan ID Cabang Tangerang Selatan, dan di situ tidak lupa ada figur yang salah satunya yang sudah meninggalkan kita semua, yaitu Bang Imbar. Kemudian yang kedua, mohon izin mungkin Ketua ID Wilayah, jajaran ya ID Wilayah Banten mengingatkan saja. Jadi memang dengan pandemi COVID ini organisasi juga belajar. Karena terus terang kita hampir jarang atau hampir tidak pernah untuk membuat pelaksana tugas dikarenakan sejawat atau ketua ID cabang meninggal. Dan tentunya ada hal-hal yang perlu nanti kita luruskan karena pelaksana tugas yang kemudian diputuskan dalam rapat pleno ID Cabang Tangerang Selatan itu menjadi satu kewajiban dari kami, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, untuk kemudian mengesahkan dalam bentuk pejabat pelaksana tugas sampai muscap berikutnya. Tapi memang di dalam tata laksana organisasi tidak disebutkan bahwa perlu ada proses pelantikan. Ini Dr. Adi Wijaya, ini mohon izin, ini saya ingin meluruskan saja. Ya, terlepas dari nanti kalau di tata laksana organisasi ke depan juga perlu ada proses pelantikan, tapi memang tidak wajib harus ada proses pelantikan, dan yang dilantik pun itu sebenarnya hanya pelaksana tugas, bukan pengurus semuanya, karena pengurusnya tetap gitu. Yang diberikan SK oleh PB itu hanya Dr. Fajar sebagai pelaksana tugas ini. Jadi tadi mohon izin mungkin Dr. Dadang, ya ini kesalahan bagi kami juga karena PBD tidak menambahkan juknisnya. Jadi SK kemudian tidak dijelaskan juknisnya, jadi memang kadang-kadang tidak sama kesepemahamannya. Tapi paling tidak ini menjadi satu hal pembelajaran juga buat kami di PBD nanti, karena ada
beberapa cabang juga ada ya sebagian cabang memang ketua ID cabang yang juga wafat, seperti halnya Bang Imbar di pandemi COVID-19 ini. Ada yang sudah melakukan proses untuk kemudian meminta untuk di PLT ya, pelaksana tugas, ada yang belum ya. Seperti halnya kemarin di Bekasi ya, Dr. Kamarudin Askar ya, kemudian akhirnya diputuskan Dr. Niken untuk menjadi pelaksana tugas, dan itu pun juga nanti mungkin kita harus mengingatkan juga bahwa proses yang dilakukan ya tentunya SK untuk pelaksana tugas sambil diberikan tanggung jawab untuk ke musya berikutnya. Kecuali kalau kemudian ada usulan reshuffle. Nah, itu lain lagi. Nanti kalau ada usulan reshuffle, namanya itu baru ada kemungkinan harus ada proses pelantikan untuk pengurus baru. Tapi yang melantik di dalam proses reshuffle itu adalah ketua ID cabang ataupun pelaksana ketua ID cabang. Ini pembelajaran saja buat kita terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sekaligus tata laksana organisasi. Kemudian yang kedua, saya kira yang hilang-hilang nggak? Yang disampaikan oleh Dr. Hen tadi, Dr. Dadang juga sampaikan, kita masih banyak tugas ya. Tentunya apa yang dibuat di dalam satu program kerja ID Cabang Tangerang Selatan menjadi tanggung jawab komandonya, nakodanya adalah Dr. Fajar Siddiq untuk melanjutkan apa yang sudah disiapkan juga oleh kemarin yang dipimpin oleh Dr. Imbar. Dan tentunya dukungan dari seluruh pengurus menjadi sangat penting untuk saling mendukung, apalagi di dalam era pandemi COVID-19 ini, upaya-upaya yang kita harus kedepankan, salah satunya adalah upaya untuk memberikan perlindungan, keselamatan kepada anggota. Kecenderungannya kasus turun, tapi bukan berarti kemudian kita jadi lalai, kita jadi abai, kita tetap harus waspada. Mudah-mudahan ini tidak ada lonjakan kasus lagi. Tapi yang paling penting sebenarnya yang kita harus tingkatkan, dan kami sangat terbantu jika ID cabang proaktif, terutama terkait dengan mengidentifikasi teman sejawat anggota yang sakit. Itu menjadi penting. Jadi kalau umpamanya ada teman sejawat yang sakit, segera diidentifikasi, segera diberikan bantuan, apapun bantuan yang dibutuhkan, yang nanti kita akan koordinasikan dari cabang, wilayah, ataupun dari kami di pusat, maka upaya itulah yang memang menjadi tanggung jawab daripada organisasi profesi kepada anggotanya. Pembelajaran dalam 1,5 tahun ini pun juga kita bisa melihat kasus-kasus kenaikan kasus dan kemudian kematian teman sejawat, dan itu tidak terlepas juga dengan peran serta dari pengurus ID, baik itu di cabang ID wilayah maupun kami di pengurus besar ID, dalam upaya-upaya untuk kemudian saling mengingatkan, kemudian proaktif untuk mencari teman sejawat yang sakit, karena kami masih mendapatkan juga ini beberapa hari, 1 minggu terakhir juga ternyata ada laporan-laporan yang kita tidak pernah melihat. Jadi kalau informasi terkait dengan sejawat meninggal, kalau tidak masuk di dalam sosial media, ya kami juga nggak tahu. Dan itu ternyata kemudian ada beberapa yang dilaporkan. Jadi kalau di laporan tim mitigasi pusat, kalau kita lihat ada penambahan, bahkan kemarin ada penambahan di bulan Desember. Ternyata ada teman sejawat kita yang meninggal bulan Desember, baru masuk datanya. Ataupun di bulan yang lain. Saat ini perlu kami sampaikan, kita sudah masuk, ini belum kita rilis, tapi perlu kami sampaikan bahwa kematian teman sejawat dokter, kita masuk di angka 710. Kemudian di bulan Juli kemarin 201, kemudian di bulan Agustus ini 62 sampai hari ini. Dan yang paling penting lagi, ini mungkin ada Prof. Jatmiko, saya kira kita perlu menyampaikan ini kepada Kementerian Pendidikan. Kita sudah kehilangan 41 guru besar. Kita sudah kehilangan 41 guru besar yang nanti itu pasti akan berpengaruh terhadap proses pendidikan. Karena nanti akan berkaitan dengan akreditasi,
berkaitan juga dengan baik itu akreditasi program studi ataupun akreditasi fakultas. Jadi saya kira nanti perlu kita mendorong kepada institusi pendidikan dan juga kepada Kementerian Pendidikan untuk mempercepat proses akselerasi untuk guru besar baru untuk mendukung upaya pendidikan, dan karena kita kehilangan 41 guru besar sampai bulan ini selama pandemi ini. Jadi ini merupakan sebuah kehilangan yang besar bagi kita, dan sekali lagi tugas dari kita semuanya akan ringan, akan mudah kalau ini kita kerjakan bersama-sama. ID cabang, ID wilayah, pengurus besar, perhimpunan, semuanya kompak dalam satu proses konsolidasi. Baik itu konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Saatnya kita untuk meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak. Kurang lebih pasti ada. Ada yang mungkin tidak cocok, pasti ada. Tapi sekali lagi, upaya yang harus kita kedepankan adalah upaya untuk berkolaborasi, dan ID cabang, ID wilayah harus proaktif untuk menyampaikan advokasi, terutama berkaitan dengan kepentingan sejawat, kepentingan keselamatan dan pelindungan dokter di era pandemi ini. Insya Allah kita akan bisa menyelesaikan, mengatasi, melewati pandemi COVID ini dengan tetap bersama-sama, dan mudah-mudahan tidak ada lagi sejawat yang sakit ataupun sejawat yang meninggal karena kehilangan satu teman sejawat kita, satu dokter, apalagi satu guru besar, itu sudah memberikan satu kehilangan yang cukup besar, baik buat profesi maupun buat bangsa dan buat rakyat Indonesia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas amanah untuk Dr. Fajar Siddiq sebagai pejabat pelaksana tugas ID cabang Tangerang Selatan, dan saya yakin Dr. Fajar Siddiq mampu seperti halnya Dr. Imbar, dan dukungan dari pengurus yang saya ketahui ID cabang Tangsel termasuk ID cabang yang kompak akan menjadi modal bagi Dr. Fajar Siddiq untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sampai nanti muscap berikutnya, dan tentunya bekerjasama dengan semua pihak, baik kami dengan ID wilayah dan juga dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adib, ada Dr. Ada Dr. Ahmad Santika, Dr. Adib. Oh ya. Assalamualaikum senior, Dr. Ahmad. Waalaikumsalam, terima kasih. Harus ada ini, biasanya harus ada wejangan khusus ini. Ya betul. Silakan Dr. Ahmad. Dari Dr. Ahmad Santika dulu, ini harus ada, kalau bahasa Jawanya ular-ular dulu itu. Enggak. Ya. Baik, Dr. Ahmad Santika mungkin bisa memberikan kata sambutan, Dok. Pesan-pesan pada kami pengurus ID cabang Tangerang Selatan. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Editasio Pro Humanitas, Pak Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib, dan tadi saya lihat Mas Hendriato, juga dari pengurus wilayah ID Banten. Ya. Tadi ada Dr. Hadi Wijaya, sekretaris, dan mungkin Dr. Budinya ketua. Dan khususnya bagi Dr. Fajar Siddiq, ini sahabat saya, hari ini dilantik, dikukuhkan menjadi ketua ID wilayah cabang Tangerang Selatan, menggantikan almarhum Dr. Imbar dan seluruh pengurus ID cabang Tangsel. Mungkin momen-momen ini sangat baik ya untuk kita, saya menyebutnya menerapkan ilmu semar. Kalau semar itu kan jalannya agak bungkuk sedikit ya. Ke depan, ke belakangnya ada tangan yang dikebelakangkan begitu. Nah, dengan di tangan ke belakang, hati-hati yang sudahlah. Banyak tadi ada 41 dokter guru besar yang meninggal, ada 620 dokter sejawat kita yang juga yang meninggal, yang sudah. Mudah-mudahan itu menjadi
pelajaran bagi kita semua para dokter Indonesia dalam melaksanakan dedikasio pro humanitas. Dan tangan kanannya ke sana. Lihat hati-hati. Sebenarnya kalau kita mempelajari apa yang menjadi penyebab dari COVID ini semua, kita paham mungkin ya dengan pencegahan dan penanggulangan infeksi harus kita mampu melakukan itu semua. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa setiap infeksi itu dimulai dari masuknya kuman atau virus ke dalam tubuh kita. Dan port di entry-nya adalah rongga mulut, kapum oris, kapum nasi, dan kornea. Kenapa tiga-tiganya ada di sana? Karena epitel berlapis gepeng tidak bertanduk itu sangat riskan dan tidak ada tanduknya kan. Kalau kulit ada tanduknya, yang 3 macam itu tidak ada tanduknya. Jadi bakteri virus itu bisa masuk dan di dalam sana ada sistem pertahanan tubuh kita. Disebutlah golden period. Ini jarang sekali orang nyebutkan. Golden period itu saat masuknya kuman sampai terjadinya reaksi infeksi. Nah, di golden period inilah 6 jam itu sebaiknya disesuaikan dengan masa kerjanya seorang dokter, seorang tenaga kesehatan. Jangan di setiap rumah sakit dikerjakan 8 jam. Akibatnya terpapar semua. Kalau saja saya kebetulan Dewan Pengawas Rumah Sakit Hasan Sadikin di saat-saat Februari 20 sampai kemarin Desember ya 2020 itu, jadi saya menerapkan dengan teman-teman di Hasan Sadikin dengan direksi masa kerjanya para petugas kesehatan cuma 6 jam saja. Yang 8 jam tuh pasti kena semua. Makanya alhamdulillah selama kami di sana sampai 10 bulan adanya pandemi, tidak satu pun yang terkena. Dan yang terkena hanya 6 orang itu bersumber dari klaster keluarga. Nah, itu ditindaklanjuti sehingga Hasan Sadikin menjadi juara keselamatan. Waktu itu ada PPI ya, ada ulang tahun. Karena itu maka mohon kiranya para teman sejawat ini semua, kita harus mampu mengendalikan diri kita, jangan kerja lebih dari 6 jam, gitu aja. Walaupun aturannya 8 jam, atur-atur sendiri saja. Bagaimana kita membersihkan kapum oris, kapum nasi, dan rongga mata itu. Itu yang pertama yang jarang sekali orang nyampaikan. Baru yang kedua, daya tahan tubuh kita dan gizi kita harus kita tingkatkan ya dengan berbagai macam banyaklah teori di sana. Dan mohon maaf nih susu saya. Jadi ujungnya mari kita jaga individu sendiri dan lingkungan fasilitas kesehatan kita, dan tetap kita harus mampu melakukan berbagai aturan yang sudah ada di tata laksana menerima pasien, mulai dari triase, screening, dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang paling penting menurut saya pada malam hari ini. Jarang sekali orang menyebutkan golden period, dan saya punya bukunya kebetulan, patologi umum dari Profesor Tanwir ketika saya tahun 77 belajar PU ya, penyakit umum. Dan itu sangat mendasar sekali. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahmat Santika dan Dr. Adib atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Prof. Sujatmiko untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kami pengurus di Cabang Tangerang Selatan. Kepada Prof. Sujatmiko kami persilahkan. Waduh, satu kehormatan buat saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Adib dari Ketua PBID yang terpilih. Yang terhormat Dr. Fajar, selamat ya atas tanggung jawab ini. Yang terhormat semua teman-teman dari Banten, Dr. Rahmat Santika. Jadi pertama saya mengingatkan 4 poin. Pertama, kewajiban kita sebagai dokter maupun sebagai orang biasa, itu satu paket dengan kewajiban kita pada keluarga. Tadi Dr. Rahmat Santika sudah mengingatkan bahwa bagaimana kita harus menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan kita sangat juga akan berpengaruh pada keluarga kita. Kita pulang membawa kuman,
bukan hanya COVID, difteri, mungkin campak karena pasien-pasien yang kita rawat ya, atau teman-teman yang dokter umum, dokter yang lain juga bisa membawa kuman. Itu poin pertama, jagalah kesehatan pribadi kita dan kesehatan keluarga, itu satu paket. Yang kedua, kita punya kewajiban terhadap pasien ya dengan profesionalisme. Ya nanti Dokter Fajar nih tentu peranan besar. Saya khawatir, saya yakin Tangerang Tangsel ini akan berkembang bagus idenya karena bukan main, kerjanya gesit semua. Cepat sekali, gerak cepat ya, hebat semua. Nah, kedua kewajiban terhadap pasien itu terutama dua sebenarnya, etika ya, etika profesi dan komunikasi. Seringkali kita melakukan profesi dengan baik, dengan etika yang baik, tapi karena salah komunikasi itu masalah menjadi berlarut-larut, ya, menjadi besar media sosial. Jadi mari kita tingkatkan keterampilan komunikasi. Sederhana sebenarnya, kita mulai dengan empati. Kalau kita berempati kepada pasien, kepada keluarga pasien, otomatis komunikasi kita akan lebih nyaman pada enak. Tapi kalau kita tidak berempati, kadang-kadang hanya melihat posisi kita sebagai dokter, kadang-kadang dalam berikan itu selalu melihat dari kacamata kita. Empati intinya adalah merasakan apa yang diharapkan oleh pasien, apa yang diharapkan oleh keluarganya. Itu poin yang kedua. Ya, saya nggak akan berpanjang-panjang. Yang ketiga adalah kita tanggung jawab pada masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum. Apa intinya? Kita mengedukasi masyarakat dengan promosi dan preventif ya, promotion and prevention itu karena peran mereka itu sebenarnya paling penting. Nah, saya yakin teman-teman ada yang punya Instagram, punya grup arisan, grup apa. Mari kita jangan hanya edukasi di ruang praktek. Sangat tidak efektif, waktunya sangat sempit, materinya juga nggak bisa banyak. Tapi mari kita menggunakan media sosial grup masing-masing, apakah WA grup arisan karpet, atau arisan press cooker atau apa, grup itu ya alumni SD, SMP, SMU, SMS, kita sebarkan informasi-informasi yang pendek tentang bagaimana melakukan pencegahan penyakit. Itu sangat efektif ya. Di berbagai negara sudah banyak dikerjakan. Jadi bukan dengan mengharapkan kita ketemu dengan pasien baru ngomong, itu terlambat. Atau kalau yang menjadi orang tua dari murid-murid sekolah ya, pada saat pertemuan sekolah, kalau nanti sudah tatap muka udah boleh, gunakan itu ngomong 5 menit ya, pentingnya nutrisi, pentingnya kebersihan badan, pentingnya masker, 5M segala macam, pentingnya vaksinasi. Beberapa poin aja, kemudian dilanjutkan dengan sebarkan lewat WA. Maka itu suatu, bayangkan kalau ada berapa dokter di Indonesia itu semua melakukan sepertiganya atau seperempatnya aja melakukan itu, maka luar biasa. Nah, saya ditunjuk oleh Dokter Adib di tim advokasi COVID ya, wakil ketua bidang 2. Jadi kita melakukan itu lebih efektif daripada kita mengharapkan saat ketemu satu persatu gitu. Dan yang terakhir, kita kepada pemerintah, kita harus dukung pemerintah ya untuk semua program-program pemerintah, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu selalu mengikuti perkembangan. Saya kira itu 4 poin itu. Pertama adalah kewajiban kita pada diri sendiri dan keluarga, itu yang paling pokok. Kalau kita di situ di rumah merasa happy, merasa apa, maka dalam memberikan layanan juga empati kita akan lebih baik. Yang kedua pada pasien tadi, dengan cara memberikan dengan etik dan profesi yang baik, yang berkualitas, tetapi jangan lupa komunikasi dengan empati, itu yang mendasari. Karena kadang-kadang kita memberikan layanan yang baik, profesional menurut kita, tapi karena komunikasi yang kurang baik, kenapa komunikasi kurang baik? Kita tidak kurang empati, kurang memahami apa yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarganya. Kita jadi kadang-kadang penyampaiannya menurut kacamata kita. Yang ketiga adalah pada masyarakat ya, masyarakat terutama adalah untuk pencegahan dan promosi meningkatkan kesehatan dengan edukasi melalui media sosial. Jangan mengharapkan mau webinar kok menunggu waktu segala macam. Enggak. Tiap hari ada kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok apapun, alumni dari SD, SMU, SMS kita sebarkan. Yang terakhir pada pemerintah ya. Dan inilah saya kira tanggung jawab sebagai organisasi ID Tangsel maupun kita pribadi-pribadi sebagai anggota pengurus dari ID maupun anggota sebagai dokter pada umumnya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mohon maaf, ini suatu penghormatan buat saya untuk menyampaikan pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sujatmiko atas kata sambutan dan pesan-pesannya. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga pelantikan pelaksana pejabat Ketua ID Cabang Tangerang Selatan masa bakti 2019-2022 ini dapat membawa kebaikan dan kemajuan bagi ID Cabang Tangerang Selatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ramah tamah
dan pemutaran video dari ID Tangerang Selatan dan ID Pandeglang. Izinkan saya menutup acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada tutur kata dalam pelaksanaannya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung diputarkan videonya, Dr. Aal. Langsung diputarkan videonya, Dr. Aal. Atau dari ID Pandeglang dulu boleh, Dr. Dadang? Ya, Assalamualaikum. Mohon izin share apa yang telah dilakukan oleh ID Pandeglang. Kita appreciate bahwa yang dilakukan sudah cukup baik. Itu adalah suatu gerakan 1 hari periksa obat dan gratis. Jadi kita di masa pandemi ini kita coba peduli, rasa prihatin kita juga care seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Sujatmiko tadi. Kita adakan empati, komunikasi, dan kita lakukan pemeriksaan 1 hari periksa gratis. Dan mudah-mudahan gerakan ini bisa dijadikan gerakan bersama. Di 1 hari semua dokter memberikan pemeriksaan gratis, dan ini minimal 2 pasien. Dan kita catat bahwa kita juga peduli pada masyarakat yang secara ekonomi juga mereka terhalang, dan kemudian juga mereka butuh pelayanan kesehatan. Terhadap keluarga, kita juga periksa semua dokter. Ini menarik karena begitu diperiksa ternyata banyak dokter-dokter yang walaupun punya klinik, punya lab juga tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Nah, kemudian diakhiri, ini masih berlangsung untuk pemeriksaan medical check up karena menyesuaikan dengan jadwal dokter-dokter. Jadi artinya juga kita juga care peduli, nah membentuk grup dokter penyintas. Kita rasa bersyukurnya kita sudah sembuh dari terpapar COVID-19, kita menyerahkan bantuan, dan juga kita secara langsung mengadakan baksos vaksinasi, yaitu di tepi pantai. Sebelumnya ada di Coconut Island, Carita, kemudian juga lalu di Tanjung Lesung Island Resort. Besok hari Minggu kita akan lakukan vaksin kedua di Coconut Island Resort. Mungkin itu gambarannya, dan sebagai rasa terima kasih kita bahwa kita sekarang bisa berdiri tegak seperti sekarang ini karena bantuan dari para pejuang yang sebelumnya telah berjuang untuk kita semua. Oleh karenanya saya putarkan videonya. Izin. Belum keluar, gambarnya belum keluar, guys. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tetap tenang dan mohon untuk berdiri. Perentangan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mirip Dokter Hasni, Dokter Tanti. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Hasni. Terima kasih banyak dok kesempatannya. Baik, terima kasih Dr. Dadang. Mungkin bisa Dr. Aal yang dari video ID Tangsel, silakan diputarkan. Kolom wahid buatan Allah Subhanahu
Mantap, ini Tangsel. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik. Oke, kita gimana nih Dokter Hasni? Foto bersama Ya. dulu. Ya, foto. Nelek udah Ya. keluar ya? Udah lab tadi izin. Iya. Oh ya, dia ada kesibukan. Baik, kita foto. Ya, kita foto bersama dulu. Siapa yang ambil nih? Itu saya ya. Buka itu Dokter Dina. Oh ya, Yang silakan. mau dibuka kameranya. Ya, kameranya buka semua. Boleh dibuka semua. Saya kenalkan nih. Ini staf Banten baru nih. Mbak Dede nih. Dede. Ayo. Siapa yang foto? Nah, terang banget tuh Dokter Dian. Pertama ya, lembar pertama nih ya. Nah, itu cekleknya mantep ya. Bunyinya. Dengar. Nah, ada lembar kedua. Cuma 2 lembar nih. Ya, baik, silakan Ramatama dimakan dulu, makan masing-masing. Virtual conclusion ya. Selamat Dokter Fajar. Ya, Selamat terima Dokter kasih. Fajar. Terima kasih semua. Selamat Dokter Fajar. Selamat Dokter Selamat Dokter Fajar. Fajar. Semoga amanah. Dokter Fajar, selamat. Sukses terus ya, Dok. Selamat. Terima kasih Dokter Dadang, Dokter Hadi. Dokter Ahmad ini kapan nih kita ngobrol nih? Ayo ngobrol. Kita nolongin yang Pandeglang ya, Kang Dadang tuh. Kita Ya, sama ya. Pak Hadi nih. Sampai dirjen segala Win, ya kalau nggak salah. Aduh, Gimana, Baik, Dok? Dok. Apa kabar? Kelihatan nih. Bagus juga tuh Dok, kalau kita bisa Banten bikin gerakan peduli Dok, kita periksa di hari yang ditentukan, kita catatkan, paling enggak yang seperti dokter tadi bilang ada cuma 1/3 saja dari anggota yang 4.000, 6.000, kita semuanya, saya nggak begitu hafal semuanya. Tangsel aja udah ada berapa, kita Pandeglang tuh paling sedikit Dok, se-Banten Dok. Jadi kalau ini jadi gerakan Tangerang bagus ya. 7.000. Tangerang 7.000. Oh, Tangerang 7.000, ya kan? Tangsel 2.000 nggak salah ya? Tsunami di Pandeglang ya Dok ya, Dokter Dadang ya, waktu tsunami di sana. Ya betul Dok. Tsunami kan. Nah itu kita kemarin baksos vaksinnya di tempat tsunami-nya Dok, hotel lagi masuk wisata. Alhamdulillah nih kita Coconut Island nih vaksin kedua huniannya udah penuh Dok, 100%, kita nggak kebagian tempat lagi buat tim vaksinnya. Wah, mantap. Jadi ini meningkatkan ekonomi juga sih Dok. Kita tujuannya di sini Dok, ngasih contoh, masyarakat juga sudah mulai membaik, mau divaksin ya Dok. Kemarin SD juga, SMA kita ajak ke pantai untuk divaksin juga meningkat nih Dok, pencapaian target vaksin kita nggak sampai 10% Dok. Pandeglang sedih banget nih Dok. Mohon doanya. Ya. Amin. Pantas hotelnya full book itu di situ. Gara-gara di Pandeglang ya. Ya, ada juga kebetulannya ya Dok mungkin. Ya. Dokter Taufik apa kabar? Dokter Taufik. Baik Kang. Ya. Dokter Taufik gimana? Sehat Dok? Taufik. Sehat Dok, ya Dok. Aduh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya. Amin. Dokter Hadi sehat terus ya Dokter Hadi, Dokter Dadang. Terima kasih Dokter Taufik. Kang Rahmat. Ya, Menyapa Bang Sansos nih kayaknya baru muncul lagi nih. Ini tadi saya baru kelihatan di Sansos ini. Aktif Dok. Bang Sansos nih nih. Jarang lagi muncul nih, Jeweru nih. Aduh, nih dulu terus nih sama Sansos nih. Ya, Dokter Ahmad gimana Dok? Itu yang 6 jam tadi Dok, itu bagus juga Dok, bisa disosialisasi Dok terkait 6 jam tadi Dok. Tapi nanti sebagian merasa dapurnya keganggu Dok. Semua udah digerubah jadi 6, semuanya sudah 6. Biarkan aja 8 jam, tapi kita semua sadar gitu di 4 jam, 5 jam kita istirahat. Gitu. Oh iya. 6 jam per hari, berapa hari per minggu Dok? Harinya nggak tahu saya harinya. Ini kan hanya mensiasati golden period yang ada dalam sebuah reaksi infeksi ya. Dokter Ahmad, ada yang long shift gimana tuh Dokter Ahmad? Dokter Hadi. Dokter Kalau Hadi. long shift ada teorinya kan bahwa Dokter badai Hadi mau ini nih.
Interleukin 6-nya itu ternyata pada orang-orang yang terutama yang banyak komorbidnya, yang lansia, begitu jadi long COVID itu lebih dari 21 hari ya. Iya. Betul. Gimana Dokter Sansos? Ini mau masukan aja. Kan Ya, kita ya. paradigmanya selama ini masukan personal aja ya dok ya. Ya, ya. Bisa nggak kita rubah yang 5M atau 3M itu kita rubah paradigmanya dari dokter dulu ya. Kan kita misalnya kan pertama dibuat paradigma kita kan memakai masker. Yang kedua mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Bisa nggak kita rubah paradigma dari ID cabang Banten Raya, kita rubah posisi di atas. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Karena selama ini kita paradigmanya itu melupakan Tuhan gitu. Kita kan istilahnya eksistensi kita kan negara kita juga negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Ada nggak dari ID kita, ID Banten Raya mengusulkan ke PBID untuk dirubah paradigmanya gitu. Biar semuanya kita introspeksi, baik dokter, baik masyarakat atau aparat semuanya biar saling Takut akan Tuhan ya. Iya betul. Ya udah. Paradigmanya kita rubah gitu. Ya. Masukan aja. Usulkan ya. Iya. Biar kita sama-sama enak tuh aja jadinya. Makasih Dokter Adi. Ya. Ya, walaupun tadi memang kita kan nggak ada petunjuk.